Nama saya Handi Perdana Mulya, NPM 196300647 dari kelas 3I reguler Malam Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang program kasir Kopi Janji Jiwa yang sudah saya buat menggunakan aplikasi Dev C++. Oke, langsung saja kita memulai program aplikasinya. Pertama kita buka dulu programnya. Saya menyimpannya di local disk D. Oke, ini merupakan aplikasi program kasir Kopi Janji Jiwa, program saya yang sudah saya buat. Dan sekarang saya mulai untuk menjelaskan. Untuk baris yang pertama itu ada include IOStream. Fungsinya adalah untuk pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file IOStream H ke dalam program. Contoh fungsinya yaitu count. Lalu yang baris kedua itu ada include string.h, itu berfungsi untuk melakukan manipulasi string. Dan yang ketiga ada include conio.h, itu berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Dan yang keempat, baris keempat, include stdlib.h, itu gunanya untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Lanjut baris ke-6, ada using namespace std titik koma, itu gunanya untuk sebuah instruksi yang dapat kita berikan kepada aplikasi compiler terkait penggunaan fungsi dalam sebuah kerangka yang sama. Lanjut di bawahnya, lalu kita lanjut baris ke-8, itu ada tanda pagar define ppn 0.05 garis miring 2 ppn sama dengan 5%. Ini ppn sama dengan 5%, ini adalah pajak pertambahan nilai atau ppn. Sementara define itu untuk mendefinisikan suatu nilai tertentu kepada suatu nama konstanta. Oke, lanjut ke 9, ini merupakan konstantanya. Konstanta itu berguna untuk menentukan nilai yang berupa tetapan. int merupakan integer, dan ini diskon adalah variabelnya dan sama dengan 25.000. Jadi nilai variabelnya adalah 25.000, diakhiri dengan titik koma. Oke, lanjut ke baris ke-11, itu ada int main. Int main ini fungsi utamanya dia sebagai starting point untuk program C++. Setidaknya harus ada satu fungsi ini agar saat running machine tahu mulai dari fungsi mana dia akan memulai program tersebut. Oke, lanjut di baris ke-12, itu ada char. Char merupakan tipe data, sebuah tipe data. Char ini hanya dapat menampung 1 digit karakter. Lalu di sebelahnya ada variabel nama, ada variabel menu. Nah, apa sih yang ada di dalam kurung ini? Dalam kurung ini adalah array. Di sini saya menggunakan array. Fungsi array sendiri itu untuk memesan banyak memori yang memiliki tipe data yang sama dengan hanya menggunakan satu identitas. Di sini saya memberi nilai pada variabel nama itu 50. Jadi
kita bisa memasukkan sebanyak 50 digit huruf. Karena cara tadi hanya bisa memasukkan 1 digit huruf, maka kita tambahkan array agar bisa banyak memasukkan huruf. Begitu pula di variabel menu, saya memasukkan nilai 20 agar dapat memasukkan sebanyak paling banyak atau paling maksimal 20 digit karakter, lalu diakhiri dengan back. Oke, selanjutnya di baris ke-13 itu ada int. Int adalah integer, sebuah tipe data. Integer itu fungsinya untuk memasukkan bilangan bulat. Nah, di sini terdapat variabel-variabelnya, yaitu jumlah, minuman, minum, total, bayar, kurang, bonus, pajak, kembalian. Sini saya menambahkan variabel ini semua untuk jalannya program nanti. Sementara di bawah merupakan harga harga dari minuman kopi yang saya buat. Harga-harganya ada 18.000, 23.000, 23.000, 22.000 dan 25.000. Nah, di sini juga saya menggunakan array. Saya beri 5 buah nilai 5, jadi ada 18.000, 1, 23.000, 1, 23.000 nya ada 2, 22.000 1, dan 25.000. Dan lanjut ke baris ke-15 ada bool. Bool ini adalah merupakan tipe data perbandingan antara false atau true. Dan di sini saya beri variabelnya namanya saldo, diakhiri dengan titik koma. Lanjut baris ke-17. Do ini merupakan sebuah perulangan, buka kurung di sebelah do. Lalu lanjut baris ke-18 itu ada sistem, buka koma, titik tanda petik 2, lalu cls, tutup petik 2, lalu tutup tanda kurung, lalu titik koma. Suatu sintak untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan, sehingga pemrograman dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut dan membukanya kembali. Lanjut di baris ke-19 itu ada count. Count ini untuk menampilkan teks di layar monitor dan juga diakhiri dengan sintak end line, itu untuk mengakhiri sebuah baris. Nah, di sini saya ingin menampilkan teks di program saya dari baris ke-19 sampai baris ke-32. Nanti itu akan muncul pada program yang sudah saya buat nanti. Dan setelah terakhir di baris 32 dan 31 masukkan menu berdasarkan nomor, dan di baris 32 silakan pilih minuman Anda. Pada baris 32 setelah kita memasukkan minuman, lalu program akan menghitung menggunakan percabangan, dan di percabangan sini saya menggunakan switch. Oke. Nah, di switch ini adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, flow kode program akan diproses, namun jika false maka akan ke default. Nah, di sini saya memasukkan switch, lalu diikuti dengan variabel minuman, buka kurung, tutup kurung, lalu buka kurung kurawal, dan di bawahnya tentu saja ada case. Case itu setiap case dapat diberikan satu atau beberapa perintah sebelum dilakukannya break. Jadi
kita dapat memasukkan satu perintah, yaitu saya memasukkan di sini perintah kopi susu. Nah, ini adalah case-nya. Masing-masing pernyataan setiap case dapat diberikan satu atau beberapa perintah sebelum dilakukan break. Jadi di sini pada baris 35 case-nya, case yang pertama, lalu di 36 ada strcpy. strcpy itu untuk mengcopy data string ke string yang lainnya. Nah, setelah itu ada buka kurung menu, merupakan variabel yang dipanggil, dan isinya adalah kopi susu. Ini untuk case yang pertama atau kondisi yang pertama, lalu tutup kurung dan titik koma. Dan di baris ke-37 itu ada break. Break itu fungsinya untuk melakukan stop jika perintah yang diberikan sudah dirasa cukup untuk case tersebut. Oke, lanjut di baris ke-38. Seperti yang di baris ke-35 tadi, setiap case hanya dapat diberikan satu atau beberapa perintah sebelum dilakukan break. 39 string copy, lalu ada menu, ini merupakan variabel yang dipanggil, dan isinya adalah di case 2 adalah hazelnut latte, tutup kurung, lalu titik koma, lalu di baris ke-40 ini ada i. Ini merupakan variabel harga. Dan mengapa di case 1 tidak ada i-nya? Karena i-nya sudah dimasukkan ketika di baris ke-14. Bisa dilihat. Oke, lanjut ke baris 42. Itu ada case 3. Terus 43 ada strcpy, variabel menu dipanggil, lalu isinya adalah vanilla latte. Kemudian variabel harganya i sama dengan 2. Lalu break case 4, strcpy, variabel menu, dan isinya adalah susu cincau. Dan baris ke-48 i, variabel harganya sama dengan ketiga. Lalu break case 5, strcpy, variabel menu dipanggil lagi, lalu isinya adalah Milo Macchiato. Dan 52, baris 52 itu adalah i, variabel i sama dengan 4, lalu break. Lalu ada menu default pada baris 54. Default itu adalah jika nilai value inputan tidak ada yang cocok dengan list yang diberikan, maka dia akan memproses yang namanya dia akan muncul jika menu yang diketikkan tidak sesuai yang ada di list case 1, case 2, case 3, case 4 atau case 5, maka dia akan muncul di baris ke-55, muncul tulisan menu tidak tersedia. Dan di kode sintak 56 goto ulang, jadi dia akan mengulang ke awal lagi. Dan baris 57 tutup kurung kurawal. Lalu lanjut di baris 59, ada menu pilihan untuk menginput pilihan menu, diawali dengan count sama seperti tadi. Lalu di menit dan untuk di menu baris 60 ini ada out and line untuk mengakhiri baris, dan di baris 61 ini ada masuk count, masukkan jumlah untuk masukkan inputan menunya nanti.
Dan ada di baris 63 ini, baris 63 sampai 65 itu ada proses penghitungan. 63 sampai 65 itu adalah proses penghitungan total pesanannya. Jadi pada baris 63 itu ada variabel minum sama dengan variabel jumlah dikali variabel harga terus dalam kurungnya i. Ini merupakan variabel harga yang di atas tadi. Lalu di baris 64 ada variabel pajak sama dengan minum dikali PPN. Dan 65 ada variabel total, jadi total pembayarannya itu rumusnya yaitu dengan pajak, total pajak tambah minum. Dan 66 ada baris code diakhiri dengan baris endline. Dan 67 sampai 75 ini adalah kode rincian pemesanannya. Jadi setelah dihitung pada baris 63 sampai 65 ini, maka muncullah rincian pemesanannya. Oke, lanjut di baris 77 itu ada perulangan if. Jadi variabel jumlah masuk bonus sama dengan total dikurang diskon. Jadi totalnya adalah bonus, diakhiri dengan code endline. Dan maka penghitungannya tadi akan muncul pada baris 81 dan totalnya dan total diskonnya akan muncul 81 di baris 81. Dan setelah dihitung dengan total pembayaran, maka akan muncul di kode 82. Oke, 83 tutup kurung berawal. Setelah tadi saya lupa mengatakan di baris 77 ada buka kurung berawal dan diakhiri dengan tutup kurung berawal di baris 83. Oke, baris 85 ada code garis, ini sebagai kreasi saja. Dan baris 86 ada menu code yang code teks yang akan ditampilkan nanti, yaitu silakan bayar di sini. Nah, nanti kita disuruh membayar dengan memasukkan angka, disuruh masukkan nominal uangnya. Lalu baris 87 diakhiri dengan endline. Nah, di baris 89 kita kembali menggunakan perulangan while. While itu untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jalannya. Pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Statement while juga digunakan untuk menyatakan perulangan. Di sini variabel saldo sama dengan jika pembayaran kurang dari total, maka akan muncul pada baris 91 pada code ini. Dan ada variabel kurang dan lalu diminta untuk memasukkan pembayaran. Rumusnya bayar plus sama dengan kurang titik koma, lalu di bawahnya tutup kurung berawal dan titik koma. Lalu pada baris ke 95 ini rumus dari while tadi, kembalian sama dengan bayar kurang total, lalu akan muncul setelah ditotal pada baris ke 96 ada code yang muncul setelah uang dibayar.
kita masukkan nominal harganya di sini, lalu muncul pada pot 97 uang kembaliannya. Dan di pot 98 ini sebuah kreasi saja, dan variabel ulang ada kode pernyataan iya atau tidak, dan di 102 ada kode apakah Anda ingin memesan lagi, dan di 103 kembali menggunakan dan ini rumusnya, dan di 104 ada code dan endline. Kemudian di baris 105 sampai 107 itu merupakan code tanda terima kasih bahwa sudah memesan kopi tersebut, dan baris ke 110 itu ada return 0, itu untuk menyampaikan kepada pemanggilnya bahwa fungsi telah selesai tanpa masalah. Lalu tutup kurung kurawal ini merupakan penutup dari pembuka kurung kurawal dari int main pada baris ke 11 tadi. Oke, mari kita coba jalankan programnya. Ini nama saya, coba mengetikkan nama saya, dan kita memilih misalkan menu nomor 3. Kita enter, masukkan jumlah pilihan, kita masukkan misalkan 2, dan total pembayarannya 48.300, pajaknya 23.000. Karena saya memasukkan jumlah 2, maka langsung otomatis dikali 2 dari harga, dan totalnya 48.300. Saya membayar di sini misalkan 50.000. Saya enter, maka ada muncul uang yang dibayar 50.000 dan uang kembaliannya 1.700. Apakah ingin memesan lagi? Jika ya, maka akan kembali ke program awal tadi, dan kita disuruh memilih ulang pesanan kita lagi. Jika kita memilih T, maka selesailah sudah, dan akan muncul menu terima kasih telah memesan kopi janji jiwa, selamat menikmati. Namun jika kita memilih jumlahnya 4, maka kita akan mendapatkan diskon. Contoh sekali lagi, enter, kita pilih menu nomor 1 misalkan, kita masukkan jumlahnya 4. Nah, kita akan mendapatkan potongan diskon, potongan harga sebesar 25.000. Total pembayaran setelah diskon 50.600. Nah, kita akan membayar di sini 51.000. Maka uang yang dibayar 51.000 dan uang kembaliannya 400. Katakan tidak, karena kita tidak ingin memesan lagi. Oke, terima kasih telah memesan kopi janji jiwa, selamat menikmati. Oke, sekian dulu dari video program hasil kopi janji jiwa yang sudah saya buat. Apabila ada salah kata-kata, mohon maafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.